warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sahabat komunitas belajar guru penggerak Kabupaten Kendal. Senang rasanya di siang hari ini saya bisa berjumpa dalam program Ngepot, ngobrol enak di podcast. Program ini merupakan salah satu media kita ngobrol enak membahas seputar informasi pendidikan yang pastinya viral dan lagi hit abis. Baik sahabat KBGP semua, perkenalkan nama saya Miss Hartini. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru-guru handal Kendal yang pastinya sudah tidak asing lagi, selalu mengudara baik di kegiatan luring maupun daring. Langsung saja kita sapa beliau-beliaunya, ada Bu Niken dan Bu Ulfa. Selamat siang Bu Niken dan Bu Ulfa. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap lancar, Miss. Puasa lancar ya, alhamdulillah ya. Baik, Bu Niken, ini kita lagi ngobrol apa ini di siang hari ini? Pastinya informasi yang lagi hits dan viral. Tentu saja ya, Miss. Ini kegiatan strategis dari kementerian berkaitan dengan Merdeka Belajar, di mana di dalamnya ada guru penggerak. Nah, di Kendal ini banyak sekali yang harus kita sampaikan kepada teman-teman yang barangkali berminat untuk mendaftar guru penggerak, sehingga mereka mempunyai gambaran untuk bisa mendaftar lebih lanjut, begitu ya, Miss. Wow, ini menarik sekali diulik ya. Tapi sebelum kita mengulik tentang program guru penggerak seperti apa hingga masuk ke dalam bagaimana tahapan dan simulasinya, tentunya guru Kendal ini banyak sekali yang ingin dan bergabung atau tertarik untuk mendaftar di guru penggerak. Untuk pertanyaan awal-awal ini saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana syarat ini Bu Niken, syarat untuk menjadi guru penggerak sendiri itu seperti apa? Baik, syarat sebagai guru penggerak itu sebenarnya mudah. Mendaftar guru penggerak itu sebenarnya mudah sekali. Yang pertama adalah tentu saja beliau adalah guru, baik di jenjang PAUD atau TK, kemudian SD, SMP maupun SMA dan SMK, begitu ya. Terus yang kedua, beliau juga sudah masuk di dalam Dapodik, ditandai dengan adanya SIM PKB-nya. Tetapi ada batasan, di SIM PKB harus 5 tahun, Miss. Ya, harus 5 tahun, maka dia bisa diperkenankan untuk mendaftar guru penggerak. Nah, di Kendal itu sebenarnya banyak sekali yang pengen daftar, tetapi ada kendala belum 5 tahun dan lain sebagainya, sehingga mereka masih terkendala untuk itu. Mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa mendaftar. Baik, ini sudah sampai angkatan 9 sebenarnya. Angkatan 9. Semoga ada angkatan 10, 20 dan selanjutnya, sehingga semua guru itu menjadi guru penggerak ya. Betul, Miss. Yang pastinya itu baik untuk ekosistem kita. Baik, untuk yang kedua ini Bu Ulfa, tentang tahapannya sendiri di guru penggerak itu, untuk seleksi guru penggerak itu tahapannya apa saja? Ya, baik Miss, menyambung dari Bu Niken tadi ya, bagi guru yang sudah memenuhi persyaratan, otomatis di SIM PKB akan terundang begitu. Nah, ketika teman-teman sahabat KBGP terundang di SIM PKB dan berminat untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak, secara garis besar ada 2 tahapan besar ya. Ada tahap 1, itu adalah tahap kurikulum VT, memenuhi riwayat-riwayat baik pendidikan, diklat dan sebagainya. Kemudian mengisi IC, dan yang ketiga adalah mengunggah RPT. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah tahap simulasi mengajar dari RPT yang sudah diunggah dan wawancara. Secara garis besar begitu ya. Tapi kalau kita praktiknya ya, meskipun 2 tapi kayak berlapis-lapis gitu ya. Seperti wafer ya, ratusan gitu lapisannya. Baik, kan ini yang menyaksikan atau sahabat komunitas guru penggerak angkatan Kendal ini kan tidak hanya guru penggerak, guru-guru lain juga, jadi biar tahu dari awal tahapannya seperti apa. Baik, selanjutnya setelah kita jadi guru penggerak nih, sebenarnya kan bertanya-tanya, kan rata-rata itu orang menganggap bahwa guru penggerak nanti harus jadi kepala sekolah lah, inilah ya, seperti itu. Nah, ini saatnya di podcast ini saya ingin memberikan sedikit apa ya, kayak perubahan mindset gitu. Sebenarnya guru penggerak itu kan bukan hanya nantinya jadi KS dan sebagainya. Nah, tugasnya itu
sebenarnya apa setelah kita dinyatakan sebagai guru penggerak itu? Ya, terkait dengan tugas ya, kita bisa kaitkan dengan slogan program guru penggerak yang kita sudah sama-sama tahu ya. Dari yang pertama adalah tergerak, bergerak, dan selanjutnya menggerakkan. Nah, 3 kata tersebut adalah kata kunci yang tidak bisa dibolak-balik. Jadi yang pertama, guru penggerak itu harus tergerak, artinya punya kemauan dari dirinya sendiri untuk mau melangkah. Nah, kemudian setelah punya keinginan, dia bergerak, dia memang betul-betul melangkah, melakukan sesuatu untuk lingkungan terkecilnya atau kelas ataupun sekolah gitu ya. Poinnya adalah mau melakukan. Ya. Kemudian baru ketiga, kata kunci ketiga adalah menggerakkan. Setelah dia melakukan, dia menggerakkan orang lain, mengajak orang lain untuk mau bergerak bersama dia. Itu saya katakan tadi tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh menggerakkan saja tanpa bergerak. Jadi utamanya guru penggerak adalah memberi contoh bergerak yang baik untuk dirinya sendiri dulu, baru menjadi contoh untuk orang lain di sekelilingnya. Oke, sip, tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya, itu yang selalu dikibarkan ya. Wah, luar biasa sekali. Berarti kita mulai dari hal yang paling dekat dengan kita, lingkungan sekolah kita sendiri ya, pastinya ya Bu Ulfa sama pendidikan seperti itu ya. Nah, kemudian saya melihat animo dari guru-guru Kendal sendiri ini kan luar biasa untuk daftar jadi guru penggerak. Sekarang sudah masuk ke sesi yang ada CGPA 8 sama CGPA 9. Ini kira-kira kalau dari Kabupaten Kendal sendiri tuh jumlahnya berapa Bu Niken untuk CGP-nya? Sebenarnya menarik sekali ya Miss. Kita itu dibuka kuota itu di angkatan 5. Kemudian di angkatan 5 itu dengan lulusan kemarin itu ya sudah, itu ternyata kita menembus di nomor 1 se-Jawa Tengah. Betul, itu baru 1 angkatan kita dibuka ternyata sudah nembus di nomor 1 se-Jawa Tengah dan nomor 3 se-Indonesia loh Miss. Wow, luar biasa ya. Dengan jumlah PP dan CGP yang luar biasa terbanyak. Nah, kemudian disambung dengan angkatan 7 karena di angkatan 6 kita nggak punya kuota. Ya, kemudian disambung di angkatan 7 yang sekarang sedang berjalan. Menarik sekali Miss, ketika kami melakukan kampanye ke beberapa komunitas guru begitu nggih. Itu ternyata di angkatan 8 itu jumlahnya menurun. Nah, saya bacanya di mana? Di surat hasil seleksi tahap 1 di angkatan 8 itu yang lolos hanya 93 orang. Itu di semua jenjang ya. Semua jenjang ya. Kemudian di angkatan 9 naik lagi Miss. Itu 167. Wow, banyak ya. Ya, naik turunnya itu ternyata harus kita analisa Miss. Ternyata itu kan hanya lolos seleksi begitu nggih. Yang di suratnya itu dinyatakan mereka lolos seleksi di tahap 1. Nah, setelah kita analisa ternyata di link yang di-share oleh BPKP itu ternyata di sana itu kita banyak yang diajukan Miss. Tetapi mungkin tidak memenuhi syarat untuk lolos seleksi sehingga mereka dinyatakan sementara tidak lolos. Begitu. Jadi sebenarnya antusiasnya itu tinggi. Ya. Nah, ini barangkali butuh coaching. Ya, betul sekali. Jadi selain kampanye, semestinya di kecamatan-kecamatan yang sudah meloloskan guru penggerak di angkatan 5 atau guru penggerak di angkatan 7 yang sedang berjalan, itu sebaiknya mendampingi mereka-mereka yang sedang melakukan proses seleksi. Sehingga betul sekali, itu penting sekali ternyata Miss. Sehingga teman-teman itu tidak meraba-raba, tidak kebingungan seperti kita di angkatan 5. Jadi menarik sekali sebenarnya kalau membicarakan tentang personil yang ingin mendaftar. Ternyata antusiasnya tinggi. Dan yang kedua itu yang lebih menarik, mereka itu tidak tahu apa itu guru penggerak. Wow, berarti podcast kita hari ini tepat ya. Tepat sekali ya. Menjadi salah satu media informasi betul yang lagi sekali. viral. Iya, karena wilayah Kendal itu kan
dari pesisir sampai dengan atas ya. Kita tidak bisa ketemu komunitas setiap kali. Iya, betul ketika sekali. kita kampanye juga tidak semuanya bisa hadir kan, Miss. Nah, barangkali melalui ini itu teman-teman bisa terbuka mindsetnya. Rata-rata yang kami temui ketika kita melakukan kampanye itu mereka baru, oh ada ya program itu, oh ternyata ada ya program seperti ini. Bagaimana caranya, semuanya belum memahami, sehingga penting sekali rasanya coaching klinik bagi mereka. Siap, ini berarti next time ya ada program-program coaching klinik. Betul ini perlu sekali. dimatangkan lagi. Baik, sekarang menuju ke Bu Ulfa ya. Oh, itu masih Bu Niken ya. Oh, masih Bu Niken ya, karena masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Betul. Kemudian untuk guru-guru yang antusiasmenya tinggi ini untuk daftar guru penggerak, kemudian sudah lolos ya. Ini lolos untuk administrasinya, seperti biasanya administrasi, kemudian persiapan untuk simulasi mengajar dan persiapan untuk wawancara. Nah, persiapan teknis nih, yang tips-tips persiapan teknis yang harus dilakukan oleh para CGP ya yang mau simulasi mengajar dan wawancara. Ini pasti penting dan ini informasi yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat KBGB Kabupaten Kendal. Baik, Miss. Sebenarnya saya mulai dulu dari seleksi tahap pertama, CV dan upload RPP. Nah, setelah CV dan upload RPP diupload kemudian dikirim ke SIM PKB, itu sebenarnya jangan sudah selesai nanti saya tunggu pengumuman begitu. Rata-rata kan seperti itu, Miss. Saya dulu. Ternyata di dalam situ ada penilaian dulu, penilaian administrasi dulu, ada tahapan penilaian administrasi. Kemudian mereka nanti diinformasikan manakala berkas-berkas yang mereka upload atau surat-surat yang mereka upload itu tidak memenuhi syarat atau RPP-nya kurang. Diberi kesempatan, diberi kesempatan untuk merefleksi, Jadi apa yang mereka upload itu diberi kesempatan untuk memperbaiki. Jadi jangan ditinggal begitu saja. Kemudian yang penting lagi, ketika itu kan ada batas waktunya. Ketika batas waktunya hari itu, mohon 1 hari sebelumnya nih untuk Kendal ini, untuk Kendal, karena kita ingin Kendal itu berjaya terus. Lebih handal ya. Betul. Ya, ini khusus ini untuk Kendal ini. Jangan di hari terakhir, 1 hari sebelumnya sudah upload dulu. Begitu, karena khawatirnya di hari-hari terakhir penuh servernya atau barangkali malah sudah ditutup nih, seperti kemarin. Begitu, nggih. Terus kemudian setelah dinyatakan ini memenuhi syarat dan lolos di seleksi tahap 1, pastinya kan meloncat di tahap kedua kan. Tahap kedua itu simulasi. Jadi ada 2 bagian nih di tahap kedua. Ada simulasi, ada wawancara berkaitan dengan essay. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan di tahap simulasi itu? Nah, ini penting sekali. Tentu saja yang pertama adalah mentalnya disiapkan, kemudian RPP-nya itu dicek kembali. Barangkali ada pengembangan boleh, tidak harus RPP yang lama, tidak perlu dirubah tapi dikembangkan begitu. Saya menyampaikan ke teman-teman, dikembangkan saja. Misalnya alat peraganya mau diganti lebih baik seperti itu. Jadi nanti asesor kan yang sudah membaca itu nanti mereka akan melihat kenapa kok ini agak berubah di bahan ajarnya, barangkali metode mengajarnya, atau barangkali di alat peraganya begitu. Nanti kita bisa menjelaskan nih kenapa dirubah. Ini pasti akan berdampak lebih baik bagi siswa kita kalau dirubah. Nah, kemudian tentu saja alat peraga konkret, Miss. Alat peraga konkret. Jadi tidak hanya menerangkan saja, guru menerangkan saja, tetapi guru hanya memancing siswa. Mengingat simulasi itu kan daring ya, Miss ya. Kalau daring itu kita kadang bingung nih. Nah, ini anak mau menjawab apa seperti itu. Nah, kita betul sekali, kita bermain 2 peran seperti itu. Jadi pancing saja ke anak menjawab, kita mengulang jawaban anak, begitu. Nah, di simulasi ini yang terpenting juga, Kendal punya pokoknya ya. Ini kita buka ya, Miss ya, supaya tahu ya, Miss ya. Betul sekali. Ke depan lebih baik untuk para guru yang ingin betul. Itu di awal pembelajaran itu harus ada refleksi. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini, seperti itu penting sekali karena di dalam itu ya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan pemantik, itu di awal. Nah, kemudian di kegiatan inti itu sesuaikan dengan RPP Bapak Ibu semua, otomatis disesuaikan juga dengan materi. Cari alat-alat peraga yang mendukung materi itu bisa tersampaikan ke anak-anak. Itu paling penting. Nah, kemudian di
bagian akhir pembelajaran juga harus ada refleksi akhir, kemudian kesimpulan berkaitan dengan materi itu. Nah, ini teman-teman kadang-kadang masih rancu mana itu refleksi, mana itu kesimpulan. Iya. Kalau bisa kita menjelaskan, kalau kesimpulan berarti berkaitan dengan materi hari itu. Nah, apa saja yang dipelajari pada hari itu, kemudian refleksi apa yang mereka sukai setelah pembelajaran simulasi. Itu poinnya, sehingga asesor bisa melihat apa saja yang sudah disampaikan dalam tahapan simulasi. Setelah simulasi tidak berhenti. Ada wawancara, masih tahapan yang sama ya. Tahapan wawancara itu ini juga ngulik lagi nih untuk kendalanya. Yang pertama berarti yang ditanyakan adalah kelebihan dan kekurangannya dari RPP itu. Kemudian yang kedua itu jika diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran dengan materi yang sama materi yang sama, maka apa yang mau dilakukan? Otomatis harus ada pengembangan nih, kita harus siap dengan itu. Terus kemudian yang terakhir itu yang berkaitan dengan evaluasi. Penilaiannya. Evaluasi itu penting sekali. Kemudian kalau bicara dengan kekurangan RPP, sebaiknya kita tidak menyerah. RPP kita kurang ini. Kita lebih ke teknis saja. Ini kan daring, Bu. Gitu. Apalagi itu waktunya 10 menit ya. Bisa dipakai untuk alasan paling tidak kita pede dulu dengan RPP yang sudah kita unggah. Kendal itu kan guru-guru hebat. Guru handal ya. Betul. Guru-guru yang paling bisa bagaimana mengkoordinir siswa itu bisa aktif ketika belajar. Seperti itu ya Bu Lupa ya. Karena banyak sekali program yang hubungannya sama pembelajaran aktif ya Bu Lupa. Pas ini ya, momennya kan teman-teman memang baru saja menerima materi dan gugusnya masing-masing terkait pembelajaran aktif. Itu bisa diterapkan. Jadi kuncinya ketika teman-teman bisa menampilkan pembelajaran aktif dalam simulasi itu udah dapat banget semua. Poin untuk simulasi dan yang mengajar. Kalah penting satu lagi nih. Ada prasimulasi. Jadi upayakan teman-teman melakukan simulasi. Betul ya. Terdekat dengan kamera mungkin kalau nggak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika simulasi yang sesungguhnya dengan asesor itu penting sekali. Betul. Rata-rata itu guru kan kadang punya istilahnya dari hati ke hati, kadang nyaman dengan si A, si B, si C lah. Itu menjadi pilihan ya. Tidak masalah dengan siapa. Intinya kan bisa melakukan prasimulasi itu berkali-kali sehingga kan apa yang dilakukan itu menjadi refleksi, tidak lanjut sehingga pada saat masukan juga. Pada saat hari H mereka sudah siap karena memang selalu diulang-ulang terus dengan hal yang sama dan berbaikan gitu. Satu lagi. Banyak sekali nih, luar biasa ini ya. Itu kan ada setelah simulasi, wawancara berkaitan dengan simulasi. Kan tidak menunggu lolos, kita langsung masuk ke tahapan wawancara. Betul. Jadi 2 kali wawancara ya. Wawancara terkait simulasi mengajar dan wawancara khusus terkait dengan IC kita. Betul. Apa yang harus kita persiapkan? Tentu saja selain mental, kita harus menyiapkan juga semua jawaban kita di IC. Cari kegiatan yang sederhana, tapi kita berkontribusi tinggi. Cari kegiatan yang sederhana tapi berkontribusinya tinggi. Wah, ini kunci sekali nih kalimat super ya di siang hari ini. Dan ketika kita memberi kalimat atau kata-kata atau jawaban dari essay itu tadi, kita harus siap dikejar nih. Harus siap dikejar. Misalnya kita diminta untuk menyampaikan kegiatan apa saja yang penjenengan miliki di sekolah yang punya kontribusinya dengan komunitas belajar misalnya. Akan dikejar sampai manapun, kita harus siap jawaban itu. Nah, jadi jawaban kita itu jawaban yang mungkin setengah-setengah basah. Sehingga nanti kalau dikejar kita itu tahu jawabannya kita kemana itu. Bisa mungkin kita sudah menyiapkan juga nih, jangan-jangan nanti asesor tanya ini. Jadi kita antisipasi pertanyaan pertanyaan dan jawaban itu ya. Semakin banyak list pertanyaan, semakin kita coba semakin baik ya, sepertinya seperti itu. Wah, menarik sekali sahabat KBGP yang luar biasa di siang hari ini. Masih dengan satu narasumber aja sudah panjang lebar kali tinggi sama dengan volume. Belum lagi nanti dari buku Fatriknya pasti juga lebih luar biasa lagi. Oke, kita break sejenak. Setelah jeda video ini kita akan lanjutkan untuk ngepot kita di siang hari ini.
Komunitas Belajar Guru Penggerak Kabupaten Kendal. KBGP Kabupaten Kendal merupakan singkatan dari Komunitas Belajar Guru Penggerak Kabupaten Kendal. Komunitas belajar merupakan wadah guru penggerak untuk menggerakkan komunitas belajar di Kabupaten Kendal. Adapun gambar 4 orang dengan warna berbeda melambangkan 4 jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK yang menjadi jenjang tumpuan guru penggerak untuk mendedikasikan dirinya untuk mendidik serta meningkatkan SDM murid dengan menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang berdasarkan potensi, bakat, dan minat murid. Gambar roda bergerigi mewakili moto guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Roda bergerigi melambangkan peran komunitas guru penggerak sebagai katalisator serta penggerak perubahan pendidikan untuk memberikan dampak baik bagi lingkungan sekolah, komunitas, dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Kendal. Gambar buku merupakan simbol bahwa guru penggerak adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar, meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan mengelola pembelajaran serta pengetahuan sebagai komitmen belajar sepanjang hayat. Kembali lagi di Ngepot, ngobrol enak di podcast. Wah, sesi 2 kali ini pasti lebih seru ya. Kita langsung saja ke narasumber kita yang kedua, Bu Ulfa. Baik Bu Ulfa, ini ada beberapa pertanyaan titipan nih dari para guru-guru di Kendal ini. Kira-kira RPP yang diupload itu haruskah RPP Kurma yang sekarang kurikulum merdeka atau masih boleh RPP untuk K13? Nah, ini pertanyaan ini memang sering muncul ya. Iya. Banyak teman-teman yang bertanya, terutama terkait RPP, karena kita tahu ada perubahan kurikulum sehingga ada istilah baru tidak hanya RPP tapi juga modul aja. Nah, memang di surat yang secara resmi dari BPP memang tertulis RPP. Namun karena ada perubahan kurikulum, ada juga perubahan istilah, maka teman-teman boleh memilih salah satu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah ya, kelas yang diampu. Baik itu RPP ataupun modul ajar sama saja ya. Kalau kita tarik dari besar, dua-duanya kan skenario pembelajaran. Betul. Yang terpenting memuat unsur minimal dari sebuah rencana pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian ada langkah-langkah pembelajarannya. Dan yang selanjutnya ada penilaiannya. Asesmen ya. Nah, ini saya berdasarkan pengalaman mendampingi beberapa teman-teman yang akan mendaftar ataupun mengunggah RPP. Ini terkadang teman-teman CGP ini belum, antara tujuan, langkah, dan penilaiannya ini belum sinkron. Nah, pastikan teman-teman ini RPP-nya diteliti kembali ya bagi yang sudah mengunggah atau punya. Tujuan, langkah, dan penilaian ini harus sejalan. Sinkron ya. Tujuan itu bisa diambil dari KD kalau yang kurikulum 13. Kalau yang menggunakan kurikulum merdeka mengambil dari CP itu kan. Ini silakan teman-teman memilih tujuan pembelajaran yang serak gitu ya, yang dipilih yang dikuasai pastinya ya. Dan tidak terlalu banyak tentunya. Ini nggak perlu 1, 2, 3 gitu ya, nggak perlu. 1 saja nggak apa-apa, tapi yang penting mengenal ya. Dan nanti langkahnya itu jelas untuk bisa mencapai tujuan. Nah, seperti Bu Niken tadi sampaikan juga, untuk mencapai ke tujuan pembelajaran kita pasti harus punya alat. Alatnya itu antara lain media pembelajaran, LK gitu ya. Jadi tadi Bu Niken menyebutkan media pembelajaran itu harus konkret. Tidak hanya konkret, tapi media itu juga sebisa mungkin harus bisa membantu siswa menguasai konsep atau materi pembelajaran. Tidak hanya pajangan, tidak hanya istilahnya gaya-gayaan gitu ya, tapi betul-betul digunakan oleh siswa, bukan digunakan oleh guru saja ya, tapi oleh siswa, agar siswa lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Syukur-syukur membuatnya dengan siswa gitu ya Bu Ulfa ya. Betul ya, siswa dilibatkan begitu. Secara aktif pasti feel-nya dapat. Itu Saya teringat ini pengakuan dosa
juga, ada dosa deh, ini pengakuan yang baik. Dulu waktu saya daftar CGP Angkatan 5 itu saya ATM untuk RPP-nya itu punyanya Bulfa. Iya, waktu itu saya dapat dari kepala sekolah saya yang dulu, ini saya kasih contoh punyanya Bulfa Cepiring gitu. Saya itu ATM dari situ langkah-langkahnya. Jadi ingat saya gara-gara tadi Bulfa. Tapi kan tidak apa-apa juga kan, yang baik ya, yang baik. Kemudian kita mengembangkan dengan konsep atau kita sesuaikan dengan sekolah kita kan, untuk materi ajarnya kan juga tidak sama plek dan sebagainya. Baik, kemudian Bu Ulfa ini ada satu lagi nih. Waktu kita di sesi wawancara itu kan pasti ada yang bertanya-tanya banyak ini. Waduh, ini pertanyaan yang muncul itu apa ya? Terus bagaimana cara menjawabnya? Ini sering sekali ditanyakan oleh CGP. Mungkin di Ngepot kali ini nih edisi khusus karena perdana program Ngepot ini boleh ini sedikit disepil nih apa ini pertanyaan wawancara yang sering muncul dan bagaimana cara menjawabnya. Ini wawancara yang murni wawancara. Karena tadi ada 2 wawancara. Yang pertama saat simulasi mengajar, yang tadi Oke. Nah, untuk yang wawancara essay ya, ini memang kita sebelum wawancara baca kembali essay yang sudah kita tulis. Karena pasti tidak jauh beda dari essay yang sudah kita tulis. Kuncinya tetap literasi. Iya, asesor itu sudah pasti membaca berulang-ulang essay yang kita tulis, sehingga beliau ya para asesor sudah menyiapkan pertanyaan saat sesi wawancara. Nah, dari beberapa ini pengalaman teman-teman CGP yang saya dampingi, beberapa angkatan, ini secara garis besar pertanyaannya itu yang pertama adalah terkait dengan apa yang sudah dilakukan, pengalaman apa saja yang sudah dilakukan teman-teman CGP, ya. Bukan yang akan ya Bu Ulfa ya. Yang sudah, kata kuncinya sudah. Jadi bukan pengalaman orang lain juga, pengalaman diri sendiri. Jujur ya, apa adanya. Baik terkait pengalaman di kelas, di lingkungan sekolahnya dengan rekan kerja ataupun di masyarakat. Ya. Sederhana saja, misalkan apa saja kegiatan misalkan yang dilakukan pagi hari sebelum masuk kelas. Simpel kan kadang. Kalau orang misalkan CGPA dan CGPB gitu ya, yang A ada kegiatan literasi, ada macam-macam, dengan yang B yang tidak melakukan apa-apa, tentu saja jawabannya kan berbeda. Nah, dari situ sudah terlihat jelas ini essay yang ditulis itu betul atau tidak. Jadi itu sekaligus konfirmasi dari betul ya. Jadi apa yang kita tulis itu kita ungkapkan aja dalam bentuk bercerita gitu ya ibaratnya. Nah, yang dipersiapkan juga, ini belum dibuka ya. Mulai sekarang lakukan hal-hal sederhana di kelas yang jadi ketika kita menulis itu memang sudah kita lakukan. Ini kan masih ada waktu soalnya kan untuk A9 belum wawancara ya, masih simulasi. Masih simulasi mengajar. Disampaikan juga oleh Buni kan bahwa sebaiknya kita itu yang dilihat kontribusi kita, kontribusi besar kita, kemudian inisiasi kita juga. Kita punya ide, jangan kita hanya manut perintah atasan gitu. Mungkin kan kalau guru yang baik adalah guru yang rajin, manut gitu ya. Tapi guru yang sekarang, guru yang inovatif, kreatif, beda kan. Maka yang paling utama lagi inisiasi itu ya. Jadi inisiasi dalam kita sehari-hari di sekolah itu kita munculkan saat wawancara. Kemudian selain apa yang sudah kita lakukan, yang sering muncul juga ini kasus nih. Studi kasus ya. Kadang-kadang ini di itu juga muncul ya, di tertulis ada kasus. Kita kalau menemui kasus A, gimana nih kita menyelesaikannya? Itu juga sering muncul. Contohnya misalkan tidak bisa kita pungkiri ya, sekolah pasti ada yang jengkelin gitu ya. Tidak sevisi misi ya tempatnya. Visinya beda gitu ya. Kadang kita bergerak saja di istilahnya nyinyirin bahasa sekarang. Ada pilih bagaimana? Gitu ya. Itu pertanyaan simpel seperti itu juga kadang muncul. Nah ini tentu saja mengolah daya kreatif kita ya untuk jawab. Ya. Dan mau terus maju, tidak malah mundur. Nah itu. Jadi kita tidak goyah meskipun banyak yang istilahnya banyak tempaan angin ya biasanya. Itu biasa wawancara. Intinya kalau memang kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, insya Allah tidak ada kesulitan. Iya, seperti sesi curhat dengan asesor. Iya betul. Untuk Unikat sendiri ada tambahan Unikat yang sudah melanglang buana untuk coaching klinik nih. Itu ya. Rata-rata teman-teman itu ini saya betul
kita itu fokus pada kegiatan yang sudah kita lakukan, sudah berjalan, sudah kita lakukan, kita sudah tahu kekurangannya, kelebihannya, kemudian strategi apa yang akan kita bangun ke depannya seperti itu. Kalau saya lebih cenderung ke kegiatan puasa gitu. Jadi ada planning. Kegiatan itu harus terplanning, kemudian terorganisasi, siapa sih aktor-aktor yang akan kita ajak untuk berinovasi. Nah, kemudian pelaksanaan rencana dan organisasi ini untuk meminimalkan kekurangan kita, hambatan-hambatan yang terjadi begitu. Ketika pelaksanaan, harapannya pelaksanaan tidak jadi masalah, tetapi ketika ada sesuatu itu menjadi minimal gitu. Kemudian yang keempat itu kontrol. Perlu juga ya. Baik oleh kepala sekolah, rekan guru, atau bahkan yang lebih tinggi lagi pengawas barangkali, koordinator atau pihak dinas begitu. Jadi jangan segan-segan kita berkolaborasi bersama-sama. Siap. Terus yang terakhir yang tidak kalah penting, evaluasi. Setiap program selalu harus dievaluasi untuk menetapkan strategi yang ada perbaikan-perbaikan gitu ya, seandainya ada yang kurang. Pasti akan jauh lebih baik seperti itu. Wah, setuju sekali ya. Dari Bu Ulfa sama dari Bu Niken ini lengkap komplit paketnya, mudah-mudahan lebih membawa untuk guru-guru termotivasi dan nanti di sesi wawancara juga lebih oke ya, untuk jawabannya lebih siap. Baik, ini di pertanyaan terakhir. Sayangnya ini kok Mas sudah terakhir nih ya, padahal masih banyak pengen ngobrolnya. Untuk poin penilaian ini banyak yang menanyakan juga kalau kita di simulasi mengajar maupun di wawancara waktu ISE itu sebenarnya poin-poin penilaian yang penting untuk kita tunjukkan ke asesor bahasanya ya, itu seperti apa? Dari Bu Ulfa dulu terus ke Bu Niken. Baik, yang pertama simulasi ya. Ini di tampilan apapun ya. Kalau prinsip saya, kita harus tampil prima di depan. Karena pasti itu sangat bisa yang menarik kan di depan ya. Jadi di depan saya senyum, kita harus buat kegiatan memukau di awal. Ya, itu kuncinya ya. Selain secara sistematis sudah disampaikan di awal tadi. Jadi di menit awal kita siapkan hal-hal yang luar biasa dari kita. Bisa dari sisi persepsinya atau refleksi awalnya gitu ya, demikian ya. Silahkan teman-teman siapkan karena itu akan menarik perhatian asesor. Ya, kemudian terkait dengan wawancara, poin plusnya adalah ketika teman-teman ini pede, pede, ya, kemudian mantap dengan jawabannya sehingga terkesan itu memang kadang ya memang tidak menutup kemungkinan kita kadang nambah-nambahi ya. Jadi juga deadlock juga gitu. Jadi yang penting pede, mantap dengan jawaban kita. Jangan terlihat ragu. Itu yang kalau dari saya itu ya. Mungkin ada tambahan lagi nih. Ya, biar teman-teman lebih nih ceritanya. Saya tak mulai dari awal. Dari mulai ISE. ISE. Itu apa yang kita lakukan? Apa yang setiap hari kita lakukan, praktik baik terutama kan seperti itu. Kemudian itu bisa kegiatan sederhana berkontribusi tinggi kitanya, tetapi itu ada di sekeliling kita dan itu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekitar kita. Gitu. Terus kemudian ini yang tidak kalah penting itu sebenarnya kalau saya ini trik-triknya gitu ya. Yang namanya grogi itu tidak bisa dihindari. Pasti ya, soalnya jantung yang ngobrol seperti ini sama mestinya aja grogi. Apalagi saya melihat ini guru-guru handal kakak-kakak saya yang luar biasa. Jadi grogi itu tidak bisa dihindari. Kemudian tingkat kegrogian orang satu dengan orang lain itu kan berbeda ya. Kalau saya sedang grogi, kata-kata sederhana saja bisa hilang. Maka ketika saya melakukan wawancara atau simulasi, kata-kata penting yang sekiranya itu bisa menambah kegrogian saya itu saya catat di kata kunci gitu. Jadi kalau saya buka laptop begitu, di sini sudah ada kata kunci apa yang sekiranya akan saya sering sampaikan ketika kita wawancara atau ketika kita simulasi begitu. Nah, kemudian itu tadi Bu
Ulfa tadi sudah menyampaikan, teruslah berlatih. Yes. Nah, ngobrol di depan suami kah, di depan anaknya kah, karena apa? Yang paling penting adalah restu dari keluarga. Betul. Saya pernah ditanya itu waktu wawancara motivasi, waktu itu motivasi ikut guru penggerak atau berkarir sampai detik ini. Saya menjawabnya yang pertama pastinya ridho dari suami karena saya suami, yang kedua karena murid. Ya, dari satu lagi nih, karena ini banyak sebenarnya ketakutan teman-teman. Mereka ingin sekali bergabung dengan kita di guru penggerak, tetapi takut keribuan begitu. Kemudian tugasnya terlalu banyak dan sebagainya. Awal-awal tugas gitu. Makanya saya selalu ketika mengkampanyekan, jangan kan belum masuk di dalamnya. Betul, belum mencoba ya. Betul. Di angkatan 5 memang kelihatan riba karena kita ada cuti 2 bulan. Jadi 6 bulan terasa 8 bulan. Ya, seperti apa ya? Seperti bertabrak-tabrakan begitu ya. Tetapi untuk yang angkatan 7 sampai angkatan ke belakangnya rasanya tidak seperti itu, seperti itu karena kita itu cuti kan karena peralihan dari P4TK ke PPG. Begitu ya. Mungkin angkatan 5 juga show up-nya terlalu itu ya. Alay ya. Jaraknya kan berbeda ya. Makanya kalau di situ saya selalu mengkampanyekan ke teman-teman, jenengan tidak akan repot, tidak perlu meninggalkan anak-anak juga. Karena apa? Pembelajaran daring itu hanya 3 kali dalam 1 bulan, ya kan? 2 kali dengan fasil, 1 kali dengan instruktur. Kemudian pembelajaran luringnya itu hanya 2 kali dengan PP, ketika PI dan ketika lokal karya. Begitu, sehingga tujuan saya kenapa kok bisa mau berbincang seperti ini ya, salah satunya supaya membuka mindset teman-teman bahwa guru penggerak itu tidak repot, guru penggerak itu tidak ribah, guru penggerak itu bahkan bisa memberikan praktik baiknya ke siswa-siswanya. Dapat saudara banyak pasti. Komunitas muaranya adalah siswa, karena setiap kegiatan aksi nyata itu kan di sekolah masing-masing. Betul sekali. Ketika kok ada tadi Miss ini mengatakan bahwa nanti akan jadi kepala sekolah, itu bonus dan Allah sudah menggariskan ke sana. Luar biasa. Saya jangan sepakat bonus PPG juga ya. Iya, luar biasa pokoknya. Kalau saya sih suka lebih ke bonding keluarganya itu, jadi kenal banyak orang, kenal karakter. Jadi pendewasaan sama kematangan diri itu pastinya di situ semakin bertambah. Simbolnya ya niatnya belajarnya asik, niatnya belajar sesuatu yang kaya. Waduh, Monica sama Ulfa terima kasih sekali. Dan terasa ini jangan kapok ya diundang di program Ngepot ini. Ngepot, pokoknya Ngepot selalu ya. Nanti kapan-kapan kita undang lagi dengan sesi yang lain pastinya ya. Oke. Baik sahabat KPGB Kabupaten Kendal, demikian perbincangan seru kita tentang informasi pendidikan yang pastinya seru, abis dan viral ya. Untuk menutup kegiatan ini ada beberapa quotes ya dari para narasumber kita di siang hari ini. Silakan. Saya dulu ya. Oke. Bisa dikit nih ya. Ya ada apa-apa karena ini sekalian ya. Quotes-nya, life is a matter of choice. Oke. Hidup itu tentang pilihan, Miss. Betul. Nah, pilihannya sekarang, mau maju atau kita akan tertinggal di belakang. Oke, luar biasa ya. Mau maju atau kita tertinggal di belakang. Semua pilihan terserah kita semua. Kemudian Monica, gimana quotes hari ini? Saya menyambung dari Bu Ulfa. Bergeraklah ketika orang lain berhenti. Karena ketika orang lain sadar, kamu sudah lari jauh lebih terdepan dibandingkan mereka semua. Oke, luar biasa dua narasumber kita di siang hari ini. Baik sahabat KPGB Kabupaten Kendal, tentunya kita harus selalu menjadi seseorang yang semangat untuk belajar melakukan inovasi untuk pendidikan, pastinya selalu memberikan yang terbaik untuk Kendal Handal. Selalu menjadi insan yang selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu seperti slogan yang ada di Guru Penggerak ya. Saya selaku host di siang hari ini, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dalam kegiatan Ngepot, ngobrol enak di podcast pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam